Allah itu Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang pakai kain yang ditutup kepala. Dalam rupa itulah pertama kali saya jumpa beliau. Pakai serban warna hijau, duduk seperti begini, saya merasa di sampingnya semuanya hijau. Kapan itu terjadi? Nah, ini supaya jadi ibrah untuk Pak Haji. Saya pun sudah bersolawat dari kecil, Pak. Pertanyaan orang rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu punya jenggot, Pak. Coba mulai kasih jenggot, Pak. Supaya wajah kita pantas memandang jenggot beliau. Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kadang pakai kain yang ditutup kepala. Dalam rupa itulah pertama kali saya jumpa beliau. Pakai serban warna hijau, duduk seperti begini, saya merasa di sampingnya semuanya hijau. Kapan itu terjadi? Nah, ini supaya jadi ibrah untuk Pak Haji. Saya pun sudah bersolawat dari kecil, Pak. Kali baru 2009 itu saya biasa punya amalan sebelum Jumat, menyapa baginda Rasulullah SAW mulai dari jam 10. Jadi di rumah 2 jam sebelum waktu zuhur, waktu Jumat masuk, saya baca salawat. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua salawat yang saya tahu saya baca. Ditarget minimal 1000, lama-lama tak terhitung lagi. Kalau sudah cinta, orang tidak menghitung lagi berapa yang dia baca. Angka itu cuma latihan bagi orang yang pemula belajar cinta kepada beliau. Dan kami menginginkan ketemu. Bertahun-tahun tidak jumpa. Perasaan hati sebenarnya sudah jumpa, tapi diri ini tidak menyadari sang baginda Nabi Muhammad SAW. Satu kali pagi duha, saya mau bersolawat, sholat duha dulu 2 rakaat. Tasbih sudah disiapkan, tapi baru saja baca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mata ini ngantuknya berat sekali. Yang tadinya mau baca sholawat, saya tertidur di atas sajadah dengan adab-adab tidurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jam 10 sebelum Jumat. Itu hari saya tidak pernah lupakan sampai mati. Ya, bukan lagi saya yang membaca salam, tapi beliaulah yang menyapa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi saya tidak boleh menyampaikan apa rahasia yang saya dengar, karena itu sir saya dengan beliau. Jadi boleh menceritakan mimpi, tapi rahasianya hanya diceritakan kepada orang yang sanggup menerimanya. Maka itu saya hanya ceritakan kepada murid-murid saya yang sudah lama ngaji, apa yang beliau kalamkan kepada kami. Ya. Rasulullah SAW lebih tinggi dari para syuhada atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah dari syuhada? Para syuhada haram dikatakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Haram mengatakan para syuhada yang gugur mati di medan juang itu mati, nggak boleh. Orang mengatakan begitu melanggar Quran. Maka saya tidak berani menyebut ulama wali Allah mati, apalagi Nabi Muhammad SAW mati. Itu orang kurang ajar. Barangkali kita sering mengatakan beliau mati, makanya tidak dikasih jumpa. Gimana mau jumpa, dia kan mati. Tapi jika tuan-tuan faham, jika syuhada tidak mati, apalagi ruhaniyah Rasulullah SAW yang karena beliau syuhada mengerti yang namanya syahid. Tubuhnya masuk tanah, tapi ruhnya masih ada. Jika ucap salam kepadanya, beliau menjawab. Cuma ada orang yang ruhaninya belum siap mendengarkan, maka belum dikasih mimpi, belum dikasih rasa saat sadar. Tapi jika sudah kuat ruhaninya, mencukupi ma'rifatnya,
Jangankan tidur, jaga pun dia bertemu dan jumpa. Namun biasanya dimulai mimpi dulu. Bagi ahlullah, jangankan mimpi, mati pun bukan mati. Wali-wali Allah itu tidak mati, itu ayatnya tadi. Maka tidurnya wali bukanlah tidur, karena mati mereka tidaklah mati. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya saya kemudian menyimpulkan Rasulullah SAW itu dapat dijumpai dalam mimpi apabila ambisi ingin berjumpa telah hilang. Di situ saya sadar yang kedua, jumpa Nabi SAW bukan karena banyak sholawat, karena saya pagi itu belum sempat sholawat satu lafaz pun kecuali sebelum Assalamualaikum sholat. Belum sempat zikir 1, 2, 1000 enggak. Tapi Rasulullah SAW ingin ajari saya sesuatu. Apa itu? Aku jumpa engkau, engkau jumpa aku, bukan karena sholawatmu, tapi karena Allah ingin ngasih hadiah. Maka kalau guru mengatakan baca sholawat ini nanti jumpa Nabi, maksudnya nanti sholawat itu akan mengajarkan engkau bahwa berjumpa Nabi bukan karena engkau banyak sholawat, tapi karena Allah ingin memberimu hadiah. Yang pantas diberi hadiah, hadiah itu untuk orang yang tinggi atau orang yang punya sesuatu kemuliaan. Adakah kemuliaan nama beliau di dalam dada ini? Adakah kemuliaan cinta beliau di dalam jiwa ini?